Setiap kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berjalan menurut kehendaknya sendiri, apalagi mereka yang percaya di dalam Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu, yaitu hal apa yang berkenaan dengan penilaian. Seringkali kita itu orang-orang percaya, cara menilai kita itu sama seperti dunia menilai. Saudara, kita harus tetap melihat semua itu dari kacamata Tuhan. Kita belajar pagi hari ini, temanya adalah kecil di hadapan dunia, besar di hadapan Tuhan. Tidak selalu yang kecil di dunia itu kecil di hadapan Tuhan. Tidak selalu yang besar di dunia itu besar di hadapan Tuhan. Tidak selalu, ya, saya katakan tidak selalu. Makanya kita harus tahu persis bagaimana kita itu menilai sesuatu. Termasuk menilai diri kita sendiri, saudara. Ya, termasuk menilai diri kita sendiri. Satu saat kami pernah bertemu dengan salah seorang hamba Tuhan di Surabaya, bukan gembala, tapi beliau adalah satu yayasan sosial. Beliau katakan, orang Kristen itu banyak yang GR. GR itu gede rumongso. Perasaan sudah berkenan di hadapan Tuhan, perasaan sudah besar di hadapan Tuhan, perasaan sudah berbuat sesuatu untuk Tuhan, GR, tapi belum tentu di mata Tuhan. Ya, jadilah seorang Kristen yang benar-benar Kristen, artinya Kristen itu pengikut Kristus. Kita pun mesti punya mindset sebagaimana Tuhan miliki. Nah, melalui ini kita bisa belajar tentang penilaian dari dunia. Belum tentu sama dengan penilaian yang dari Tuhan. Makanya jangan gampang-gampang kita itu tawar hati dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Jangan gampang-gampang kita itu terdiscourage, menjadi kecil hati, tawar hati. Karena penilaian dari dunia belum tentu sama dengan penilaian dari Tuhan. Ya, sekarang bagaimana supaya kita tetap benar di dalam penilaian Tuhan, tetap bisa menjadi, ya tetap berkenan sesuai dengan penilaian Tuhan. Bagaimana ini, saudara? Ya, secara praktis saudara dan saya mesti tahu, saudara, sebagai orang percaya itu bagaimana sih supaya Tuhan menilai itu apa adanya kita. Jangan GR, kalau memang kurang ya kita kerjakan, kalau memang tidak ada apa-apanya ya kita akui, memang tidak ada apa-apanya kita. Bagaimana supaya kita itu tetap benar di dalam penilaian Tuhan? Tidak ada urusan dengan penilaian dunia, karena penilaian dunia ini belum tentu menjadi penilaian Tuhan. Nah, banyak orang Kristen memburu apa yang dinilai oleh dunia ini. Salah besar, saudara. Ya, kita akan belajar hal ini dari satu tokoh, dua tokoh ini, Yusuf dan Maria. Khususnya Maria, saudara. Kita bisa belajar dari hal ini, ya. Ayat-ayatnya banyak sih sebetulnya. Cuman saudara nanti bisa baca sendiri di rumah, atau nanti sebentar saya akan kutip-kutip sebentar. Cuman ada dua ayat di sini yang saya kutip.
Yang pertama itu ayat 38. Di situ dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini Maria. Ada banyak orang mau kalau berdoa, Tuhanku serahkan hidupku kepadamu. Orang namanya menyerahkan hidup, saudara, sama Tuhan. Itu ya sudah apa yang Tuhan perkatakan, Tuhan ucapkan melalui firman-Nya, ya itu yang kita turuti. Tapi banyak orang cuman ngomong itu asal bunyi. Tuhanku serahkan padamu seluruh hidupku. Gila, seluruh hidup. Tapi dalam kenyataannya, hidupnya tidak sesuai dengan perkataan Tuhan. Tidak cocok, saudara. Lebih baik nggak usah berdoa yang begitu-begitulah. Akui saja, Tuhan, aku ini belum mampu. Terus terang aja kalau saya berdoa, Tuhan, aku ini nggak layak loh Tuhan. Nggak mampu loh aku Tuhan. Tolongi Tuhan, tolongi. Ya apa adanya. Jangan kuserahkan hidupku, kuserahkan seluruh hidupku kepadamu. Biarlah kehendakmu yang jadi atas hidupku. Aduh, itu doa. Sehingga kalau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, nggak cocok. Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, yang kedua saya kutip ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria tidak merasa dirinya hebat, dirinya sesuatu yang luar biasa. Sebab memang kenyataannya Maria ini seorang perawan desa, saudara. Orang desa. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, berbahagialah engkau yang terpilih di antara wanita-wanita yang ada di dunia saat itu. Maria dipilih untuk dipinjam kandungannya melahirkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Ya memang luar biasa ini saudara. Apa dasarnya Bapa di surga memilih Maria? Apakah karena Maria ini orang besar di dunia, orang terkenal, orang kaya raya? No, jawabannya. Makanya apa yang dinilai oleh dunia itu tidak selalu sama dengan yang dinilai oleh Tuhan. Kesederhanaan Yusuf dan Maria ini satu cermin bagi setiap saudara dan saya. Saudara, pengajaran-pengajaran sudah terlalu melenceng jauh dari apa yang Tuhan mau. Orang dimotivasi untuk percaya diri dengan perkara-perkara dari dunia ini. Kalau bukan barang-barang bermerek, enggak pede. Kalau enggak kaya berlimpah-limpah harta, sudah sepertinya dunia ini sudah hancur. Kalau kita tidak terkenal, makanya sudah dimotivasi orang untuk berhasil, sukses, kaya. Kayanya kaya raya lagi, terkenal. Saudara, saya berharap kita di tempat ini bisa melihat sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Bukan berarti tidak boleh kaya, bukan berarti tidak boleh terkenal, bukan berarti tidak boleh banyak gelarnya. Bukan, nanti di akhir kesimpulan saudara bisa ngelihat sendiri. Kita pagi hari ini belajar supaya tetap benar di dalam penilaian Tuhan. Jangan kita
terlalu ekstrim. Wah, orang Kristen harus miskin. Konsep ini juga harus dihapus. Hamba Tuhan harus miskin. Sederhana dengan miskin itu beda, saudara. Konsep orang percaya itu harus banyak diubah. Hamba Tuhan nggak boleh makan enak, hamba Tuhan nggak boleh makan es krim. Sampai ada seorang hamba Tuhan takut kalau makan es krim. Ya, kita kembali ke sini, kesederhanaan Yusuf dan Maria. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21, ini ada yang berkata, Tuhan Yesus itu kaya katanya. Saudara, kadang-kadang kalau mengajarkan firman Tuhan, nggak apa adanya ini bisa ditangkap dan ditafsirkan dengan berbagai-bagai macam. Makanya hamba Tuhan ini berat. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, perhatikanlah dirimu dan perhatikanlah pengajaranmu. Nggak boleh sembarangan. Ada yang bilang Tuhan Yesus itu kaya karena dia selalu mendasarkan pengajarannya itu pada kemakmuran, kekayaan dan sebagainya. Buktinya waktu itu jubah kain ungu yang mahal dibagi-bagi sampai prajurit-prajurit bagi. Lah itu bukan Tuhan Yesus yang beli, itu Tuhan Yesus dipakai. Buktinya itu berapa harganya, mahal itu. Aduh, kain, saya pikir tidak menjamin toh. Istri saya punya yang apa dari Turki itu apa namanya itu, selendang itu, mahal itu harganya. Apakah itu sebagai tanda, kaya itu, buloki itu, selendangnya mahal, selendang dikasih orang. Kembali ke sini ya saudara, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yeshua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saya hanya ingin membuktikan keberadaan Tuhan Yeshua yang lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Masih bayi umur 8 hari diserahkan kepada Tuhan. Jadi bayi itu tidak ada yang dibaptis. Baptisan itu artinya tanda-tanda seseorang itu bertobat, saudara. Lah bayi masa bisa ngerti, tapi bayi diserahkan. Ini Tuhan Yesus diserahkan. Sudah waktunya menyerahkan. Ayat 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Elohim. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini dilakukan oleh keluarga Yusuf dan Maria. Di dalam masa sesuai dengan Taurat Musa untuk mentahirkan, untuk menyerahkan Tuhan Yesus di bait suci. Waktu usia 8 hari. Dengan tanda disunat itu. Nah saudara, kalau kita teliti persembahan yang dibawa, datang kepada Tuhan itu jangan dengan tangan hampa, harus dengan ada sesuatu yang dibawa. Lah, Yusuf dan Maria, ayat 24, membawa persembahan itu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kalau kita teliti membaca dan kita ngerti dasar dari Taurat, maka kita bisa mengambil kesimpulan dengan benar. Jelas keluarga ini keluarga yang sederhana, bukan keluarga yang mampu. Kita lihat di Taurat Musa, Imamat 12 ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Selanjutnya 33 hari lamanya
perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Saudara perhatikan ayat ini, ayat 8. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seorang sebagai korban bakaran dan yang seorang lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah dia. Tetapi jikalau ia tidak mampu, persembahan yang ditulis di dalam hukum Tuhan, saudara, itu adalah domba atau kambing. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, bisa membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Apa yang dibawa oleh keluarga Yusuf dan Maria waktu mementahirkan Tuhan Yesus? 2 ekor burung tekukur. Masih bisa dikatakan bahwa ini keluarga yang mampu? Ini jelas keluarga tidak mampu. Bawanya itu bukan bawa kambing atau domba, membawa 2 ekor burung tekukur. Saudara, caranya kita supaya bisa mendapatkan tafsir yang benar, itu harus punya dasar daripada Taurat Musa atau kitab para nabi. Bukan kita kembali, bahkan ada yang mengajarkan menghapus semua itu. Ya, salah semua, saudara. Ini kita tahunya bahwa Yusuf dan Maria ini dari keluarga yang tidak mampu. Dari bawaan yang dikorbankan itu 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Tidak bawa kambing, tidak bawa domba. Ayatnya itu, tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yusuf dan Maria membawa 2 ekor burung tekukur dan atau dikatakan di situ ya 2 ekor anak burung merpati. Kesimpulannya ini mereka dari keluarga tidak mampu. Sederhana. Itu dalam kesederhanaan. Tetapi Bapa di surga memilih Maria untuk dipinjam kandungannya. Saudara, kenapa gereja itu harus melihat semuanya itu dari kacamata Tuhan? Karena memang berharga sih semua kita di mata Tuhan. Kaya, miskin, pinter, bodoh, cantik, jelek, gemuk, kurus. Tuhan sayang sama kita. Amin. Jangan ada yang merasa, wah saya disingkirkan dari. Sudahlah, saya seringkali ngomong, kalau ada orang yang minder, terus orang merasa dia tersingkir dari, saya bilang, aduh sudahlah gak usah gitu. Itu kamu masih duniawi, penilaianmu, paradigmamu harus diganti. Orang lain boleh merendahkan, orang dunia boleh merendahkan, boleh tidak menganggap, boleh membuat kita, mengecilkan kita. Tidak masalah. Yang penting, jangan kita direndahkan sama Tuhan. Karena kita sombong. Firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan sama Tuhan. Direndahkan manusia. Emangnya gua pikirin, kita harusnya ngomong gitu. Tidak ada masalah saudara direndahkan manusia, siapapun yang merendahkan. Asal jangan direndahkan sama Tuhan. Ditolak manusia pun enggak masalah. Ada seorang pemuda, aduh saya ini pacaran bolak-balik ditolak. Mungkin saya sudah takdirnya begini. Paradigmamu harus diganti. Ditolak manusia enggak apa-apa, ditolak orang yang kamu suka enggak apa-apa. Asal jangan ditolak Tuhan. Ditolak manusia, ditolak oleh organisasi gereja, ditolak oleh siapapun di dunia ini. Tidak masalah, asal jangan ditolak sama Tuhan.
Ya, miliki paradigma itu, saudara. Ini penting supaya kita itu enggak jadi orang yang gampang-gampang ngambek, gampang-gampang cengeng, gampang-gampang tersinggung. Prinsip orang-orang percaya yang harus dimiliki adalah bagaimana saudara dan saya itu tetap benar di dalam penilaian Tuhan. Itu yang menjadi prinsip. Ya, belajar dari Maria. Penilaian dan cara dari dunia. Banyak harta, gelarnya banyak, populer. Itulah yang menjadi ukuran besar dan yang terhormat di hadapan Tuhan. Makanya banyak orang ngejar-ngejar yang begini. Termasuk orang-orang percaya, termasuk banyak hamba-hamba Tuhan. Yang dikejar yang gini-gini. Bagaimana bisa cepat jadi besar? Bagaimana bisa jadi terkenal? Bagaimana bisa ini? Kadang-kadang saya bilang, akhirnya banyak yang terjebak pada mamon. Itu semua mamon. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Nanti ya kita lihat. Kita cuma melihat ini aja dari dunia, penilaian dunia. Caranya untuk mencapai kehormatan dan mencari kekayaan dengan segala cara yang dihalalkan. Segala cara dihalalkan. Nabrak-nabrak firman Tuhan pun ya sudah. Yang penting dia dapat sesuatu. Caranya. Cara-cara dunia masuk gereja. Hanya tujuannya ini. Menuruti kehendak setan sehingga mendapat kekuasaan dan kemuliaan di dunia. Saudara, jangan dipikir setan itu enggak punya power, enggak punya kekuasaan untuk memberikan sesuatu. Coba kita baca ini. Lukas pasal 4 ayat 6 dan 7 ini. Ini ditawarkan kepada Tuhan Yesus enggak tanggung-tanggung. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kemuliaan apa? Kalau saudara baca atasnya itu semua kerajaan dunia. Kerajaan dunia. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ini setan yang ngomong. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ya, kehendak setan loh. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini setan yang ngomong. Kehendak setan. Memberikan kerajaan dunia. Siapa yang diberi? Tuhan Yesus. Sing ditawari Tuhan Yesus. Kalau hamba-hamba Tuhan dibandingkan dengan Tuhan Yesus apa? Enggak sebanding, saudara. Ini Tuhan Yesus, setan saja menawarkan sama Tuhan Yesus. Apalagi manusia, hamba-hamba Tuhan. Orang kudus dalam tanda kutip. Kerajaan dunia ditawarkan. Nih, kuasa untuk memberikan ini ada di tanganku. Untuk memberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Makanya saya ngomong itu kehendak setan. Tapi kalau kita belajar penilaian dan cara dari Tuhan, melayani Tuhan dengan benar, orang-orang itulah yang akan dihormati Bapa. Saya tidak ngomong semua pelayanan loh ya, melayani Tuhan dengan benar. Yohanes pasal 12 ada ayat yang bagus di situ, ayat 25 dan 26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat 26 aja, enggak usah yang 25. Orang yang senantiasa melayani Tuhan itu, dimanapun Tuhan Yesus ada, dia harus di situ. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ini yang dimaksud. Ada hubungan pribadi, ada relationship setiap saat dengan firman yang hidup. Siapa yang melayani aku, di situ aku ada, di situ pun dia harus ada. Dan siapa yang melakukan hal seperti ini, melayani dengan cara ini, dia akan dihormati oleh Bapa. Luar biasa ya. Makanya saya katakan tidak semua pelayanan. Orangnya yang melayani harus tinggal di dalam Tuhan, firman yang hidup, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus harus tinggal di dalam dia. Melayani cara yang seperti ini loh, saudara. Di mana Tuhan Yesus ada, di situ dia harus ada. Orang-orang yang melayani dengan cara seperti inilah yang dihormati oleh Bapa di surga. Kalau mencari kehormatan, cari kehormatan yang dari Tuhan. Amsal pasal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, dikatakan di situ. Kalau mau mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dengan cara Tuhan, itu reward daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Pakai cara Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya itu tetap ada di dalam penilaian yang benar dari Tuhan. Menuruti kehendak Bapa dengan tinggal di dalam Kristus dan berbuah-buah lebat. Itu tadi sama, mirip. Akibatnya berbuah-buah lebat. Menuruti kehendak Bapa untuk tinggal di dalam Kristus. Terus menerus dan berbuah-buah lebat. Saudara, kita itu sebetulnya ya tidak punya kemampuan apa-apa. Untuk hidup kudus, tidak ada. Untuk hidup berkemenangan, tidak ada. Daging kita ini sudah boleh dikatakan tidak ada unggulannya apa-apa. Siapapun dia. Kalau kita enggak tinggal di dalam Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya, firman yang hidup. Dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Tidak ada saudara kemampuan kita ini. Tidak ada jaminan apa-apa. Nah saudara, dengan beberapa sebagian kecil ini saja kita paling tidak bisa mengubah ya mindset kita, paradigma kita. Jangan terlalu bergantung sama penilaian dunia. Tapi kenali bagaimana penilaian dari Tuhan. Dan hidupi di situ. Banyak orang itu saudara sudah tahu tapi tidak dihidupi, ya tidak dapat apa-apa. Orang Kristen itu banyak yang sudah tahu firman, tapi tidak menghidupi firman, ya tidak dapat apa-apa. Saya percaya Maria enggak sembarangan Tuhan ngopiok gitu, siapa diundi, siapa yang dipilih, Maria jatuh undian, keluar namanya Maria. Saya kira enggak. Pasti Tuhan menilai apa yang ada di dalam Maria ini. Yang mungkin manusia enggak tahu. Saudara, Tuhan yang melihat hati kita semua. Tuhan menilai itu berdasarkan hati kita. Kadang-kadang ada orang yang rajin-rajin pelayanan. Banyak pertanyaan ke saya. Ya, berapa hari yang lalu saya berkunjung seorang hamba Tuhan yang sudah mungkin 30 selama kami married itu. 33
jalan ini ya. 33 tahun nggak ketemu. Saya dengar dia sakit, stroke. Saya ingin mengunjungi untuk berdoa. Ke sana ya nggak bisa diajak ngomong ternyata ya. Tapi dengar, selesai doa dia nangis kok. Tapi kalau kita cerita, anaknya juga menceritakan penyebab-penyebab karena kepahitan, sakit hati. Wah dia kok. Anaknya bilang, oh ini marah-marah katanya. Kondisi gitu masih bisa marah loh saudara. Oh iya, sudah, enggak bisa ngomong gitu. Saya bilang, oke ya baik-baik, saya cuma berdoa minta kasihnya Tuhan dipenuhkan atas dia. Di dalam kasih agape, kasih Tuhan itu kan ada pengampunan, tidak mengingat kesalahan orang lain dan sebagainya kan. Enggak bisa berdoa Pak saudara. Umur sudah hampir 80. Makanya siapapun kita, jangan kepahitan. Saudara, kalau kita nggak bisa ngerubah paradigma kita itu gampang pahit, gampang kita itu tersinggung, marah. Nggak perlu, saudara. Buat apa? Makan hati diri sendiri. Saya dulu begitu sih. Setelah saya tahu, bodoh amat. Nyimpen penyakit, nyimpen ini. Serahnya, Tuhan ini begini loh kondisinya. Ya masalah banyak saudara. Tapi ya sudah, ya dihadapi saja. Waduh kalau cerita masalahnya, dia gini diusir dari gerejanya. Tanah pakai ini dituntut. Gereja loh ini, sampai katanya masuk televisi segala. Dimasukkan penjara. Sampai di penjara 6 bulan. Pahit ini. Udah gitu mau pindah gereja, sebagian jemaat ikut dia. Beli tempat. Wah karena senangnya, sudah dibongkar-bongkar. Enggak diselesaikan surat-suratnya. Suratnya bermasalah. Uang mukanya hilang, 1 M. Terus orangnya yang punya minta ganti rugi. Semua sudah diprotoli. Gak numpuk lah ini saudara. Gak kuat. Pecah pembuluh darahnya. Saudara, kita harus tetap belajar ya. Meskipun kita ditolak manusia, udahlah. Prinsip itu kita ditolak sama Tuhan atau enggak. Ditolak manusia ya sudah. Kita harus ubah paradigma ini. Supaya kita enggak nyimpan kepahitan, enggak mudah kepahitan, enggak mudah sakit hati, enggak mudah. Buat apa? Jangan simpen itu, saudara. Minta kasih Tuhan kalau masih ada dan sekarang masih sadar ya. Minta kasih Tuhan supaya kita itu bisa dibongkar semua dan mengampuni orang lain yang bersalah sama kita, tidak menyimpan dosa. Buat apa itu disimpan? Itu datangkan penyakit. Kalau sudah kondisi seperti itu, sulit loh saudara, tambah sulit. Ada pertanyaan, kenapa kok bisa gitu? Sudah melayani Tuhan, sudah ini. Anaknya narkobaan. Tak pikir-pikir. Ya, makanya melayani dengan benar. Saudara, kita harus belajar dan tahu bagaimana kita supaya tetap benar di dalam penilaian Tuhan. Dampaknya sampai ke Tuhan Yesus loh. Maria itu dan Yusuf dari keluarga yang tidak mampu, dampaknya sampai kepada Tuhan Yesus. Tapi bagaimana tanggapan Tuhan Yesus? Tidak ada masalah. Tuhan Yesus direndahkan ini tidak ada masalah. Ya kita harus meneladani Tuhan Yesus. Markus 3 ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, bayangin. Dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Artinya apa? Kuasa yang didapat oleh Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat-mujizat itu dari setan. Tuhan Yesus loh direndahkan dia. Kemudian ini ahli Taurat yang bilang. Matius 27. Dan mereka berkata, Tuhan,
kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Tuhan Yesus dikatakan penyesat. Ayat 13, pasal 13 ayat 55, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Latar belakang yang melatar belakangi Yusuf dan Maria sebagai orang yang tidak mampu, sebagai orang yang sederhana. Ini dampaknya ke Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, bukankah dia ini anak tukang kayu? Saudara, ini penilaian yang terlalu rendah. Orang-orang di sekitarnya menilai seperti itu. Tidak ada masalah, Tuhan Yesus punya masalah. Ada masalah dengan itu? Tidak ada masalah dia. Dinilai penyesat, dinilai dari setan, dinilai miskin, melarat, anak tukang kayu. Tidak ada masalah. Itu penilaian dunia. Dampak daripada Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang kurang mampu. Prinsipnya ini, saudara, menerima atau menolak Tuhan Yesus itu aja. Kalau kita menolak, ya dua-dua ada dampaknya. Oh, saya pasti menerima, belum tentu loh. Ya, jangan GR. Saya tidak menolak Tuhan Yesus. Ngomong di mulut tidak menolak, tapi kalau tidak menghidupi firman, itu namanya bahasa Perancisnya sami mawon. Kisah 10 ayat 1 dan 2, ya ayat 1-nya itu Kornelius, seorang, saya bacakan aja. Kisah 10, Kornelius, siapa Kornelius? Kisah 10 ayat 1 dan 2 itu dijelaskan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Elohim, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Seorang perwira berarti dia punya kedudukan yang tinggi. Jadi tidak ada masalah kan? Saudara punya kedudukan tinggi, tidak ada masalah. Yang penting apakah saudara menyalahgunakan kedudukan saudara yang tinggi tadi. Kornelius, dia seorang perwira, dikatakan di sini seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya, yang juga berbuat banyak sedekah, murah hati orangnya di antara umat, dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Biarpun perwira, kalau hidup seperti ini orang menerima Tuhan Yesus. Hidupnya ada di dalam perkenanan. Tidak ada masalah perwiranya. Tidak harus orang Kristen itu yang sederhana-sederhana, yang miskin-miskin. Enggak ada yang punya kedudukan. Tidak. Masalahnya bukan di situnya. Masalahnya di sini loh. Seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya. Dia bisa memimpin keluarganya, dia bisa membawa keluarganya juga takut akan Elohim. Yang juga berbuat banyak sedekah, murah hati, tidak pelit di antara umat, dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Banyak orang tidak suka berdoa. Banyak orang tidak menekankan bahwa betapa pentingnya doa. Betapa pentingnya mengerti firman dengan benar. Dan semuanya ini harus seimbang. Kemudian Nikodemus, seorang Farisi, tetapi menerima Tuhan. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat 1, di situ ada ditulis begini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Biar Farisi pun tidak ada masalah.
Tetapi dia menerima Tuhan Yesua. Ya, ayat-ayat berikutnya saudara bisa baca. Yusuf dari Arimatea. Matius 27 ayat 57 dikatakan di situ, seorang yang kaya tetapi menjadi murid Tuhan. Jadi nggak ada masalah, saudara. Masalahnya bukan dia perwira, bukannya dia itu nggak boleh pinter. Nikodemus ini pinter, ahli orang Farisi. Tuhan Yesus katakan, Nikodemus, kamu ini pengajar, tapi kamu nggak ngerti. Dengan rendah hati, ternyata Nikodemus ini menjadi muridnya Tuhan, saudara. Yusuf dari Arimatea, seorang yang kaya. Karena itu keduanya mendapat kesempatan atau kairos untuk mengubur Tuhan Yesus. Bahkan memberikan tempat untuk kuburan Tuhan Yesus. Saudara bisa baca di situ ya, Yohanes 19 ayat 38 sampai 41. Nikodemus dan Yusuf Arimatea ini yang menguburkan Tuhan Yesus. Nikodemus seorang Farisi. Yusuf Arimatea seorang yang kaya. Tapi dia bisa pakai kekayaannya. Buktinya apa? Kuburnya Tuhan Yesus itu punyanya Yusuf Arimatea, saudara. Di sana kalau kuburan yang orang-orang miskin ya dikubur, digali gitu aja. Orang kaya, gua. Jangan bilang Tuhan Yesus kaya secara jasmani di dunia. Itu kuburan pun diberikan dari Yusuf Arimatea. Kekayaan Yusuf Arimatea itu bisa digunakan untuk sesuatu sampai tercatat di dalam kitab suci sampai hari ini saudara dan saya bisa tahu. Jadi masalahnya bukan pada kedudukan yang tinggi. Ini konsep harus dibetulkan juga. Orang Kristen kalau bisa jadilah punyai pangkat-pangkat yang tinggi, tapi bukan itu semata-mata yang dikejar. Sehingga segala cara dihalalkan, akhirnya ketemunya setan. Mentaati kehendak setan. Tidak apa-apa kalau memang panggilan kita sebagai seorang pejabat naik pangkat terus. Tidak ada masalah, yang penting teladani seperti Cornelius. Menjadi kaya, tidak masalah. Kayak Yusuf Arimatea, asal kekayaannya itu enggak dipek dewe. Tahu panggilannya. Menjadi pinter, banyak gelarnya, tidak masalah belajar dari Nikodemus. Maka orang-orang seperti itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Untuk bisa hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita miliki. Ya. Belajar dari kesederhanaan Maria. Maria yang mendapatkan kasih karunia. Pasti pilihan Tuhan itu bukan acak. Pasti Tuhan menilai hati. Makanya sampai Elizabeth bilang, oh siapa aku? Ibu dari Tuhanku mau datang. Berbahagianya aku ini. Sampai kayak gitu. Maria. Untuk supaya kita ini bisa terus tetap berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita fokusnya kepada yang lain. Kesimpulannya, Roma 12 ayat 2, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, dengan dunia ini. Tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, pembaruan mindset kita, paradigma kita ini. Agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Intinya, bukanlah selalu harus miskin di dunia, tetapi miskinlah di hadapan Tuhan. Matius pasal 5 ayat 3. Enggak selalu orang miskin diperkenan sama Tuhan. Lah akhirnya banyak orang miskin hidupnya ya jahat. Bukan yang dimaksud, bukan harus selalu miskin baru berkenan sama Tuhan. Intinya bukan pada miskin atau endaknya, saudara, tapi miskinlah di hadapan Tuhan. Tidak tahu kaya secara jasmani atau miskin secara jasmani, tapi sadari miskin di hadapan Tuhan. Artinya itu kita ini bukan apa-apa. Alexander the Great waktu meninggal tangannya suruh ngeluarkan dua-dua.
supaya dunia tahu Alexander the Great dihormati, dielu-elukan sama dunia, tapi meninggal dunia tidak membawa apa-apa, tangannya keluar kosong. Ayub menyadari itu orang miskin di hadapan Tuhan. Aku ini siapa? Aku lahir telanjang, sekarang semua diambil, silahkan. Aku pulang juga enggak bawa apa-apa. Itu orang yang miskin di hadapan Tuhan. Enggak gandoli hartanya, kesenggol sedikit hartanya. Jangan, ini aku. Itu orang, udah alamatnya sudah kelihatan, saudara. Kemana dia? Ya, janganlah bertuhankan mamon, tetapi Bapa di surgalah yang menjadi tuan kita. Di dunia ini cuma ada dua tuan, mamon atau Bapa di surga. Kalau kita tidak bertuhankan Bapa di surga, yang siapa lagi tuan kita? Oh enggak, saya ini enggak kok. Tapi diperhamba sama dunia ini. Dengan selalu melakukan kehendak Bapa yang menjadi pola hidup ini seperti Tuhan Yesus. Matius 7:21 itu Tuhan, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yang mendapatkan kekayaan, kehormatan, ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan, bukan yang lain. Miliki perkenanan yang benar dari Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kita yang terpanggil di tempat ini, semua kita bisa menangkap firman ini dengan benar. Hidup dengan benar, menghidupi dengan benar sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya betul-betul kita itu mencapai sasaran, mencapai tujuan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kalau saudara mengenal di tempat ini, kami dari awal kami dididik sama Tuhan untuk bersandar itu sepenuhnya sama Tuhan. Tapi kalau saudara dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk bisa ikut serta membiayai pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu adalah kairos yang Tuhan berikan untuk saudara. Bukan kemudian saudara akan merebut kekuasaan, kemuliaan terpusat kepada saudara. Kalau saudara dipakai menjadi alat Tuhan menyambung lidah di tempat ini untuk mengajarkan kebenaran, untuk memuridkan, untuk melakukan, itu semua karena kairos Tuhan yang kepada saudara diberikan. Menjadi murid Tuhan, bukan menjadi anggota jemaat Gereja Bukit Sion, lulusan kelas COD atau COB. Oh, sudah lulus saya. Itu cuma bagian kecil. Yang terpenting apa yang kita sudah tahu, hidupi di dalamnya. Itu tidak menjamin semua, saudara. Miliki kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan menilai kita semua dengan benar berdasarkan penilaiannya. Jangan terganggu dengan penilaian dunia. Dan jangan ikut menurut penilaian dunia. Karena Tuhan kita adalah Dia, Tuhan. Tadi waktu pujikan, Yesus, be the center. Itu luar biasa, saudara. Saya setiap kali bolak-balik nyanyi lagu ini, setiap kali nyanyi ini kok mesti nangis. Setiap kali, Yesus, be the center of this church. Biarlah Tuhan ini menjadi pusat di gereja ini. Yaitu harus dibuktikan semua. Saudara, Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita.